Di video ini akan diberikan informasi tentang resensi buku pada kelas 11 SMA maupun SMK. Pertama, ada definisi tentang resensi buku. Resensi buku merupakan penilaian secara ringkas pada sebuah karya, baik itu karya tulis, drama, maupun seni film. Sedangkan tujuan resensi yang pertama ialah memberikan gambaran serta penilaian umum mengenai suatu karya. Yang kedua, bertujuan mengetahui apa kelebihan serta kekurangan yang ada pada karya yang diresensi. Yang ketiga, bertujuan menguji kualitas suatu karya. Yang keempat, untuk mengetahui latar belakang serta alasan dibuatnya karya tersebut. Yang kelima, untuk memberikan kritik serta saran kepada pembuat sebuah karya. Yang selanjutnya ada sistematika resensi. Sistematika resensi yang pertama ada judul resensi. Nah, pada judul resensi ini haruslah menarik untuk pembaca. Yang kedua ada perwajahan atau jati diri buku yang meliputi seperti judul buku. Nah, biasanya judul buku ini ada di dalam cover paling awal. Yang kedua, pengarang atau penulis sama seperti judul buku biasanya ada di cover paling depan. Yang ketiga, nama penerbit dan tahun terbit ini biasanya ada di halaman sebelum daftar isi. Kemudian yang keempat ada jumlah halaman, bisa dilihat pada halaman terakhir buku resensi. Yang kelima, jenis huruf. Yang keenam, ada halaman sampul atau disebut dengan cover. Yang ketujuh, harga buku. Nah, harga buku ini biasanya ada di cover paling belakang. Yang ketiga, pembukaan, yaitu alinea pembuka yang meliputi yang pertama ada uraian, deskripsi, rangkuman yang menjelaskan isi buku secara umum. Yang kedua ada kutipan yang memperjelas isi buku. Yang ketiga, kaitannya dengan konteks situasi yang sedang hangat di masyarakat. Yang keempat, bersifat pemancing untuk menarik perhatian pembaca. Yang keempat, ada pembahasan, yaitu berisi komentar, ulasan, analisis kritis, dan penilaian terhadap isi buku. Nah, suatu buku dari berbagai aspek itu ada seperti aspek luar dan aspek isi, yang meliputi yang pertama analisis terhadap isi buku disertai alasan dan bukti yang ada dalam isi buku tersebut. Yang kedua, analisis kekuatan dan kelemahan isi buku yang diresensi perbandingan dengan sumber-sumber yang berbeda, apabila ada saja. Yang ketiga, gagasan-gagasan penulis mengenai isi buku. Yang kelima, penutup, yaitu meliputi penilaian penulis resensi mengenai perlu atau tidaknya pembaca membaca atau memiliki buku tersebut. Nah, kalimat penutup ini lebih mempresentasikan atau merekomendasikan untuk kalangan pembaca. Yang keenam, ada identitas peresensi, yaitu menuliskan tentang identitas dari peresensi buku tersebut. Nah, berikut adalah cara meresensi buku fiksi. Nah, bisa dilihat, ini bukunya adalah novel yang berjudul Laskar Pelangi. Berarti yang pertama harus dituliskan terlebih dahulu judul buku, yaitu judulnya Laskar Pelangi. Kemudian penulisnya adalah Andrea Hirata dari negara Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia. Genre atau isi bukunya ini bertema apa? Kalau di sini berarti tentang roman. Yang selanjutnya penerbitnya dari Yogyakarta, yaitu Bentang Pustaka. Nah, tahun terbitnya itu tahun 2005. Halamannya berjumlah 529 halaman. ISBN itu biasanya ada di nomor buku, yaitu di cover paling belakang. Mari kita meresensi. Nah, berarti yang pertama-tama di sini harus menjelaskan terlebih dahulu tentang topik yang dibahas. Tadi kan nama bukunya berjudul Laskar Pelangi, berarti dituliskan Laskar Pelangi, novel apa, dan lain sebagainya.
Nah, dituliskan juga di sini tokoh-tokohnya dari buku tersebut. Di sini baru masuk ke dalam isi buku tersebut. Di sini jadi jelaskan isinya tentang apa saja di dalam buku yang kita resensi. Sama ini juga jadi dijelaskan semua. Isi awal sampai dengan isi akhirnya itu mengenai apa. Di sini dijelaskan Sikal sebagai apa, Lintang sebagai apa, Sahara dan lain sebagainya sampai semua tokoh. Nah, di sini dijelaskan juga tokoh-tokoh lain berarti yang tidak banyak terlibat di dalam cerita tersebut. Nah, kemudian dijelaskan kelemahan dari buku Laskar Pelangi tersebut itu apa aja. Mulai dari covernya, isinya, halamannya, kemudian kertasnya, dan lain sebagainya. Ya. Terus kelebihannya juga di sini dituliskan. Baru yang selanjutnya adalah menuliskan simpulan dari novel Laskar Pelangi tersebut. Nih, di sini berarti memberikan simpulan tentang isi dari novel Laskar Pelangi tersebut. Nah, terus ada saran juga di sini tulisin, berarti saran untuk buku yang sudah diresensi tersebut.